Yang pertama ada Power Spera Bellbot, di mana kita sudah tahu bahwa Bellbot memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran suatu objek dari objek kecil yang menjadi besar ataupun objek besar yang menjadi kecil. Untuk kuasa tahap 2-nya, Nat berteori bahwa Bellbot memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran sebagian dari objek yang ia ubah ukurannya untuk memvariasikan kemampuan dari perubahan size. Dan Bellbot juga memiliki kemampuan untuk mengubah size objek lain tanpa menyentuhnya. Jadi, Bellbot bisa mengubah lebih dari satu objek untuk ia ubah ukurannya. Kita beri contoh sederhana seperti Boboiboy Size di tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy Zoom, di mana Boboiboy Zoom memiliki kemampuan untuk mengubah objek lain tanpa menyentuhnya, di mana Boboiboy Zoom juga bisa mengubah sebagian dari bagian tubuhnya menjadi besar agar bisa memvariasikan setiap serangan yang ia ciptakan. Boboiboy Zoom juga memiliki kemampuan untuk memperbesar ukurannya atau memperkecil ukurannya lebih dari kekuatan Boboiboy Size, dengan kemampuan yang lebih mengerikan di mana Boboiboy Zoom bisa mempermanenkan ukuran yang telah ia ubah. Ditambah lagi dengan Zoom Sword yang ia miliki, di mana pedang itu bisa diubah ukurannya oleh Boboiboy Zoom sesuka hatinya. Di Power Spera yang kedua, kita ada Power Spera Hookabot. Kalian sudah tahu di mana Power Spera Hookabot itu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi sebuah senjata, seperti saat digunakan oleh Captain Sparrow. Namun menurut Nat, kemampuan sesungguhnya dari Power Spera Hookabot itu meniru sebuah senjata, di mana Hookabot itu bisa membuat bentuknya menyerupai senjata yang ia tiru. Itu akan berhubungan langsung dengan kuasa tahap 2 yang dimiliki oleh Hookabot, di mana kuasa tahap 2-nya, selain Power Spera Hookabot bisa meniru bentuk dari senjata, Power Spera Hookabot juga bisa meniru kemampuan dari senjata yang ia tiru. Contohnya seperti ini. Untuk contoh sederhananya, Boboiboy Hook di tahap pertama yang berevolusi di tahap kedua menjadi Boboiboy Jangkar. Seperti Nat yang menjelaskan tadi, Boboiboy Jangkar memiliki kemampuan untuk meniru bukan hanya bentuk senjata yang ia tiru, namun Boboiboy Jangkar juga memiliki kemampuan untuk meniru kemampuan spesial yang dimiliki oleh lawannya. Contoh, jika lawan Boboiboy adalah Captain Pargova yang menggunakan kuasa magnet dan ia punya senjata yang bisa mengendalikan magnet, Boboiboy Jangkar juga akan bisa meniru senjata itu dan meniru juga kemampuan untuk mengendalikan magnet dari senjata itu. Jadi, bukan hanya bentuk senjatanya yang ia tiru, namun kemampuan spesial yang dimiliki oleh senjata yang ia tiru akan dimiliki oleh Boboiboy Jangkar, namun dalam jangka waktu tertentu. Untuk Power Spera yang ketiga, kita ada Power Spera Cardboard, di mana kita sudah tahu bahwa kuasa Cardboard adalah menyimpan atau mensegel kekuatan ataupun makhluk hidup ke dalam kartu yang ia keluarkan. Bahkan ia bisa menyimpan sebuah serangan dalam kartunya. Bagi Nat, untuk Power Spera Cardboard di tahap kedua memiliki kemampuan untuk menyimpan sebuah momen di dalam kartu. Lah, maksudnya menyimpan sebuah momen itu seperti apa, Min? Nat akan jelaskan dengan contoh seperti Boboiboy Card di tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy Memory, di mana untuk Boboiboy Memory ini memiliki kemampuan untuk menyimpan memori atau ingatan tentang dia saat di pertarungan atau merekam pertarungan orang lain, sehingga ia bisa menyimpannya dalam kartu-kartu yang ia ciptakan. Jadi pada saat Boboiboy Memory bertarung, ia bisa mensamin atau mendatangkan momen saat pertarungan yang ia rekam untuk melawan musuhnya. Contoh sederhananya seperti ini. Kalian ingat bisa. Untuk Power Spera yang keempat, kita ada Power Spera Infibot, di mana Power Spera Infibot memiliki kemampuan untuk menciptakan benda-benda yang ada tidak terlihat dalam jangkauan atau jarak tertentu. Namun, bagi Nat, untuk Power Spera Infibot memiliki kekuatan tahap kedua untuk menciptakan benda hidup atau makhluk hidup, tapi tetap sama, tidak terlihat. Adapun contohnya seperti
Boboiboy Pantomim di tahap pertama yang menjadi Boboiboy Invision di tahap kedua, di mana Boboiboy Invision memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah lingkungan beserta isi-isinya. Untuk contoh sederhananya seperti ini. Jika Boboiboy Invision menciptakan sebuah lingkungan di dalam bawah laut seperti terumbu karang, pasir, bahkan beserta isi ikan-ikannya juga ada yang bisa Boboiboy Invision refleksikan, sehingga musuh yang menyerang Boboiboy Invision tidak akan sadar akan lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk kelemahannya, yang musuh dapat menggunakan kuasa ini tidak akan berguna pada saat Boboiboy Invision mengaktifkannya. Namun, kuasa ini terbatas oleh jangkauan yang bisa dijangkau oleh Boboiboy Invision itu sendiri. Yang kelima, kita ada Power Spera Target Bot, di mana seperti yang kita tahu, Power Spera Target Bot memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat. Seperti yang kita tahu, seperti saat Power Spera Target Bot melawan Boboiboy, Yaya, dan Ying, Power Spera Target Bot dapat bergerak sangat lincah sehingga membuat Boboiboy dan kawan-kawan cukup kewalahan. Untuk kuasa tahap 2-nya, mungkin Nat akan berteori bahwa Power Spera Target Bot memiliki kemampuan untuk bergerak di dalam waktu. Maksudnya bergerak di dalam waktu itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Di tahap pertama, saat menggunakan target bot, Boboiboy menjadi Boboiboy target, dan pada saat tahap kedua, Boboiboy berubah menjadi Boboiboy spy atau mata-mata, di mana Boboiboy spy memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu dan ia dapat berjalan di dalam waktu. Contohnya seperti ini. Jika Boboiboy spy menaikkan kecepatannya hingga sangat tinggi yang mengakibatkan distorsi antar waktu yang membuat waktu itu benar-benar berhenti, dan Boboiboy spy bisa melakukan atau melancarkan serangannya pada musuhnya yang tidak bisa melakukan apapun, karena musuhnya tidak tahu kalau Boboiboy spy bisa melakukan penghentian waktu dan bergerak di dalam waktu. Berbeda dengan Ying yang memperlambat waktu, yang bukan menghentikannya. Namun, kekuatan yang berhubungan dengan waktu itu sangat berat sehingga Boboiboy spy hanya bisa melakukannya dalam waktu setengah menit atau 30 detik. Di Power Spera yang keenam, kita ada Power Spera Gigibot. Sebelumnya untuk Gigibot, untuk kuasanya belum dijelaskan di dalam animasi Boboiboy. Namun, kuasa dari Gigibot telah dijelaskan secara ofisial di komik Boboiboy Galaxy volume keempat. Di ending itu diceritakan bahwa Gigibot dapat memanipulasi gigi menjadi sebuah senjata, dan di sana juga terlihat bahwa Gopal mencoba kuasa dari Gigibot itu sendiri. Namun, menurut Nat, kemungkinan untuk Gigibot dalam kuasa tahap keduanya memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah kalsium, di mana kalsium itu sendiri adalah bagian dari salah satu unsur pembentuk gigi. Di sini, Nat akan contohkan pada Boboiboy gigi di tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy taring di tahap kedua. Untuk kemampuan Boboiboy taring itu sendiri memiliki kemampuan untuk memanipulasi sebuah kalsium, baik itu kalsium di dalam giginya maupun kalsium di dalam tulangnya. Dengan begitu, Boboiboy taring dapat menggunakan kalsium yang ia ubah bisa menjadi senjata ataupun serangan sesuai dengan imajinasinya. Namun, kuasa ini akan berpengaruh pada jumlah kalsium yang dikonsumsi oleh Boboiboy. Contoh kalsium yang bisa dikonsumsi adalah susu. Di Power Spera yang ketujuh, kita ada Power Spera Babylon Bot. Seperti yang kita tahu, Power Spera Babylon Bot memiliki kemampuan untuk menciptakan balon-balon yang dapat meledak seperti bom. Untuk kuasa tahap keduanya, Nat berspekulasi bahwa pada saat Juggernaut melawan Boboiboy saat ia menggunakan laba-laba balon, itu adalah bentuk kuasa dari tahap kedua Babylon Bot. Kenapa Nat bisa berspekulasi seperti itu? Jadi seperti ini. Untuk Boboiboy Gam di tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy Gummy di tahap kedua, di mana
Boboiboy Gummy memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk hidup dari balon-balon yang ia ciptakan. Tidak lupa, setiap makhluk hidup yang ia ciptakan itu dapat meledak. Bahkan untuk radius ledakan yang diciptakannya tergantung dari seberapa besar balon itu dapat ditiup. Kuasa ini cukup unik karena mirip seperti kuasa Deidara pada serial Naruto. Namun bedanya, Deidara menggunakan tanah liat sebagai objeknya, sedangkan untuk Boboiboy menggunakan balon sebagai objeknya. Untuk kelemahan kuasa ini, kalian juga sudah tahu tanpa Nat jelaskan, karena Boboiboy juga sebenarnya takut terhadap balon. Jadi akan cukup sulit pada saat Boboiboy menggunakan kuasa ini. Untuk Power Spera yang ke-8, kita ada Power Spera Hidung Bot. Untuk penjelasan kekuatannya sebenarnya sudah Nat jelaskan di video antara perbedaan kuasa Belbot dan Hidung Bot. Namun, Nat akan sedikit ulas kembali kalau Power Spera Hidung Bot memiliki kemampuan untuk mengubah struktur otot pada sebuah makhluk hidup, sehingga memungkinkan Hidung Bot untuk mengubah ukuran sebuah makhluk hidup. Namun, bagi Nat, untuk kuasa tahap keduanya, selain dapat mengubah struktur otot pada sebuah makhluk hidup, namun Nat berspekulasi bahwa Hidung Bot dapat menumbuhkan bagian tubuh yang lain pada makhluk hidup. Contohnya seperti ini, untuk Boboiboy Muscle di tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy Hybrid di tahap kedua, di mana untuk Boboiboy Hybrid memiliki kemampuan untuk menciptakan bagian tubuh yang lain pada tubuhnya, seperti menciptakan tangan Boboiboy lebih dari 2, dikarenakan kemampuannya untuk merekonstruksi sebuah struktur otot sehingga memungkinkannya untuk menciptakan bagian tubuh baru pada Boboiboy. Untuk itu, memungkinkan Boboiboy memiliki kekuatan lebih besar dan ketahanan yang lebih kuat. Dan juga kuasa ini memacu penggunanya untuk menggunakan otot-ototnya secara optimal, bahkan melebihi kapasitasnya sendiri. Sehingga efek samping dari kuasa ini menyebabkan penggunanya akan kelelahan saat selesai menggunakan kuasa ini. Di Power Spera yang ke-9, kita ada Power Spera Cement Bot. Seperti yang kita tahu, Power Spera Cement Bot memiliki kemampuan untuk memuntahkan atau melontarkan semen cair kepada lawannya, yang akan menyebabkan lawannya itu sulit untuk bergerak karena semen yang sangat cepat untuk mengering. Namun, bagi Nat, untuk Power Spera Cement Bot pada tahap kedua memiliki kemampuan untuk menciptakan atau membangun sebuah istana atau bangunan dengan sangat cepat, yang dimana bangunan itu memungkinkannya untuk berlindung, bersembunyi, ataupun bertahan pada serangan musuh. Untuk contohnya, seperti Boboiboy Cement pada tahap pertama yang berubah menjadi Boboiboy Build pada tahap kedua, di mana Boboiboy Build yang memiliki kemampuan untuk membangun sebuah bangunan dengan sangat cepat dengan kekuatan semennya. Untuk Elsanya kalian bisa abaikan, itu hanya perumpamaan. Balik lagi ke Boboiboy Build, di mana Boboiboy Build memiliki kemampuan untuk membangun selain bangunan, ia juga bisa membangun senjata untuk melawan musuhnya. Dan perlu dicatat, untuk bangunan-bangunan yang diciptakan oleh Boboiboy Build itu bersifat permanen, bukan sementara. Sehingga apabila Boboiboy Build menciptakan rumah ataupun istana, itu akan bertahan secara terus-menerus. Untuk kekurangannya, kuasa ini akan merebut stamina karena akan memaksa tenaga dan pikiran penggunanya untuk menciptakan objek-objek yang ia hendaki. Untuk Power Spera yang ke-10, kita ada Power Spera Dashbot, di mana Power Spera Dashbot memiliki kemampuan seperti mekanik super, yang ia bisa memperbaiki segala jenis mesin yang sudah rusak, seperti yang ia lakukan pada si kembar pada saat kendaraannya rusak.
Powerspera Dashbot bisa memperbaikinya dengan sangat mudah dan sekelip mata. Namun, untuk kuasa tahap keduanya, Nat berspekulasi bahwa Powerspera Dashbot memiliki kemampuan untuk mengubah struktur mesin. Maksudnya, dari mengubah struktur mesin itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Di tahap pertama, Boboiboy mekanik yang berubah menjadi Boboiboy technician, di mana Boboiboy technician memiliki kemampuan untuk mengubah struktur sebuah mesin. Maksud dari mengubah struktur mesin itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Boboiboy technician dapat mengubah mesin-mesin canggih menjadi mesin sederhana, seperti mengubah mesin kapal jet menjadi mesin radio, ataupun mengubah mesin tank tempur menjadi mesin mobil-mobilan, mengakibatkan benda-benda tersebut tidak akan bergerak sesuai dengan keinginan penggunanya. Namun, Boboiboy technician juga memiliki kemampuan sebaliknya. Berbeda dengan kuasa Gopal yang mengubah struktur molekulnya, kuasa technician mengubah struktur mesin. Di bagian luar akan tetap sama, namun untuk mesin di dalamnya akan berubah karena ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki, mengupgrade, dan mengubah struktur sebuah mesin. Untuk kelemahannya, kuasa ini tidak bisa digunakan untuk pertarungan secara langsung karena membutuhkan mesin ataupun perantara lain yang harus ia ubah sebagai senjata. Di Boboiboy Powerspera yang pertama, kita ada kuasa dari Motobot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Bike, yang di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Robo, yang dimana Boboiboy Robo ini sangat kompleks dan sangat hebat karena ia memiliki kemampuan untuk menggabung-gabungkan kendaraan yang digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawan menjadi mecha atau robot besar. Jadi fungsinya itu seperti memprogram ulang dan mengubah bentuk dari persenjataan yang ada di kendaraan angkasa yang dimiliki oleh Boboiboy dan kawan-kawannya, sehingga Boboiboy Robo bisa menggabungkannya menjadi sebuah robot yang hebat. Selain itu, Boboiboy Robo juga bisa mempengaruhi kapal angkasa yang sebelumnya tidak diprogram untuk berubah menjadi robot. Jadi, si kapal angkasa tersebut juga bisa menjadi robot tempur. Di kuasa Boboiboy Powerspera yang kedua, kita ada kuasa dari Powerspera Cetakbot dan Rompakbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Cetak dan Boboiboy Rompak, yang akan berubah di tahap kedua menjadi Boboiboy Kopi dan Boboiboy Pes, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dimana Boboiboy Kopi memiliki kemampuan untuk men-scan kemampuan dari lawannya, sehingga ia bisa meniru semua serangan yang berhasil dia scan. Sedangkan Boboiboy Pes memiliki kemampuan untuk menciptakan scanan objek atau menduplikasi objek yang berhasil di-scan oleh Boboiboy Kopi, yang akurasi tiruannya ini lebih besar daripada Boboiboy Cetak Rompak sampai 75%. Namun kopiannya akan langsung menghilang setelah Boboiboy Pes menggunakannya. Di kuasa Boboiboy Powerspera yang ketiga, kita ada kuasa dari Powerspera Emotibot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Emoji, yang di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Emotion, yang dimana kemampuan Boboiboy Emotion ini tidak jauh berbeda dari Boboiboy Emoji. Namun kelebihan dari Boboiboy Emotion ini, ia bisa menciptakan entitas emosi dari lawannya yang berbentuk bola-bola kecil dengan ekspresi, dan para emoji ini bisa digunakan untuk mempengaruhi emosi dari lawan-lawannya. Selain itu, kemampuan menakutkan dari Boboiboy Emotion ini, ia bisa merusak mental dari lawannya dengan mengubah emosi yang ada di dalam pikirannya. Namun, sebaliknya, ia juga bisa meningkatkan semangat untuk terus berjuang dengan mempengaruhi emosinya juga dengan kemampuan untuk memanipulasi emosi seseorang.
Di Boboiboy Power Spera yang keempat, kita ada kuasa dari Power Spera Loopbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Reset, yang di tahap kedua akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Looping, yang dimana Boboiboy Looping ini memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, yang dimana ia itu bisa membuat dimensi dimana seseorang akan mengalami kejadian yang sama secara terus-menerus yang sulit untuk dipatahkan, yang disebut dengan looping time atau cincin waktu, yang sebenarnya kuasa ini akan diterapkan secara tidak sadar pada lawannya, sehingga lawan tersebut tidak akan menyadari bahwa dia sudah dipengaruhi dengan looping, yang kuasa ini bisa saja merusak mental dari lawannya, yang pengaruhnya hanya bisa dilepaskan oleh Boboiboy Looping atau pada saat kekuatan looping dinonaktifkan. Di Boboiboy Power Spera yang kelima, kita ada kuasa dari Power Spera Databot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Memory, yang di tahap kedua berubah menjadi Boboiboy Hacker, yang dimana sesuai dengan namanya, Boboiboy Hacker memiliki kemampuan untuk menghack sistem dan database yang ada di internet, sehingga dia mempunyai akses untuk melihat segala informasi yang ada di internet. Walaupun tidak diperuntukkan sebagai fighter atau petarung, namun Boboiboy Hacker ini memiliki kemampuan untuk menghack sistem atau teknologi yang digunakan oleh lawannya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistemnya. Selain itu, Boboiboy Hacker juga bisa memanipulasi data yang disimpan oleh musuhnya, sehingga ia bisa memata-matai musuhnya lebih mudah melalui sistem teknologinya. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang pertama, kita ada kuasa dari Power Spera Stealthbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Stealth, dan di tahap kedua berubah menjadi Boboiboy Erase. Kata erase ini diambil dari kata eraser yang berarti penghapus, yang dimana kemampuan dari Boboiboy Erase ini sangat hebat dan luar biasa. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena Boboiboy Erase mampu menghapus sebuah entitas di dunia, dan kemampuan untuk menghapus entitas itu berlaku bagi benda mati maupun makhluk hidup. Jadi dampak yang diterima oleh objek yang dihapusnya, ia akan lenyap dan benar-benar menghilang dari dunia nyata. Tapi kemampuan itu tidak sekompleks itu, karena penghapusan yang dimaksud oleh Boboiboy Erase ini adalah perpindahan dimensi dari real dimension ke stealth dimension, yang dimana entitas yang dihilangkan benar-benar hilang di dunia nyata, namun sebenarnya entitas tersebut dipindahkan ke stealth dimensi, yang dimana di dimensi tersebut tetap berada di tempat yang sama, namun tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang kedua, kita ada kuasa dari Magnetbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Magnet, dan di tahap kedua berubah menjadi Boboiboy Kompas, yang dimana kompas adalah suatu alat yang bisa menunjukkan kutub dari bumi. Yang ini membuat Boboiboy Kompas memiliki kemampuan untuk merubah arah serangan. Walaupun si serangan tersebut bertipe energi atau fisik, Boboiboy Kompas memiliki kemampuan untuk membelokkan setiap serangan yang diserangkan oleh musuh kepada dirinya. Selain itu, Boboiboy Kompas juga bisa menciptakan daya magnetnya sendiri dan menciptakan kutubnya sendiri, sehingga magnet yang dihasilkan akan berbentuk seperti pasir. Dengan diciptakannya pasir besi ini, Boboiboy Kompas lebih leluasa menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang, karena dia bisa merubah bentuknya sesuka hati sesuai dengan imajinasinya, sehingga ia memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Di Boboiboy Power Spera yang ketiga, kita ada kuasa dari Power Spera Enerbot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Power, dan di tahap kedua merubahnya menjadi Boboiboy Strong, yang dimana sebenarnya kuasa ini diambil dari kuasa Kapten Kaizo, yaitu kuasa manipulasi tenaga,
yang seperti kita tahu di tahap kedua Captain Kaizo merubah topeng birunya menjadi kuasa topeng jingga, yang dimana kuasa dari topeng jingga ini lebih fleksibel daripada kuasa yang topeng biru. Karena dari segi ketahanan, kuasa topeng jingga lebih kuat daripada topeng biru. Dan untuk fleksibilitas, kuasa dari topeng jingga ini merubah jenis energi yang dihasilkan lebih fleksibel dan bisa diubahnya sesuai dengan imajinasinya, seperti menciptakan ceracah tenaga dan terus bisa menukar bentuknya menjadi lebih lentur. Dan tenaga tersebut bisa diperintahkan oleh Captain Kaizo untuk mengikat Juggernaut pada saat Captain Kaizo berlawanan dengan musuhnya. Dan segala kemampuan yang sudah disebutkan tersebut bisa dimiliki oleh Boboiboy Strong. Di kuasa Boboiboy Power Spera yang keempat, kita ada kuasa dari Power Spera Armor Bot yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Armor. Dan di tahap kedua akan merubahnya menjadi Boboiboy Iron, yang dimana konsep dari Boboiboy Iron ini sama seperti Iron Man, yang dimana ia menggunakan armor canggih yang dapat meningkatkan kemampuan fisiknya dari segi pertarungan maupun serangan, yang dimana Boboiboy Iron ini bisa menciptakan berbagai senjata dengan menggunakan armornya, seperti perisai, pedang, rudal, maupun penembak laser. Selain itu, dalam tahap ini Boboiboy harus membagi kesadarannya bersama Armor Bot, yang dimana dalam kemampuan ini Armor Bot bisa mengambil alih kemampuan atau tubuh dari Boboiboy Iron, sehingga Boboiboy Iron bisa mencari solusi pada saat pertarungan, sedangkan Armor Bot mempertahankan dan bertarung dengan musuh selagi Boboiboy Iron memikirkan solusi terbaik dalam melawan musuhnya. Di Boboiboy Power Spera yang terakhir, kita ada kuasa dari Power Spera Ega Bot yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Egg, dan di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Ensign, yang dimana kalau di tahap pertama Boboiboy Egg menggunakan kuasa dari telur-telur atau hewan-hewan yang ada di zaman modern, sedangkan Boboiboy Ensign memiliki kemampuan untuk menciptakan alat-alat atau mini mecha dari telur-telur hewan-hewan purba, yang seperti pada contoh Boboiboy Ensign menggunakan kuasa dari Pterodactyl yang membuatnya memiliki kemampuan untuk terbang dan bermanuver di udara. Selain Pterodactyl, ia juga bisa menciptakan bentuk lain dari hewan purba, asalkan si hewan purba tersebut bertelur, sehingga Boboiboy Ensign bisa mengcopy kemampuannya. Sebenarnya Nat cukup tertarik dengan Boboiboy Ensign ini. Jadi bagi kalian yang ingin Nat membuatkan video khusus yang membahas Boboiboy Ensign ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan nanti Nat. Yang pertama, Power Spera Misterius Ekubot. Seperti yang kita tahu, Ekubot adalah salah satu Power Spera yang sangat misterius karena penampilannya saja hanya ada di klip Boboiboy Hari Raya sebelum perilisan dari Boboiboy Movie 2. Untuk tahap satunya, Nat pernah membuat Boboiboy Eko sebagai referensi kekuatan dari Ekubot ini yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan suara. Dan di tahap 2-nya, Nat mengubahnya menjadi Boboiboy Shockwave. Sebenarnya si Boboiboy Shockwave ini juga tidak terlalu beda jauh dari Boboiboy Eko. Namun Boboiboy Shockwave ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi yang bisa melumpuhkan musuhnya dengan sangat mudah. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk meniru suara musuhnya, sehingga musuhnya juga bisa terkecoh dengan suara dari si Boboiboy Shockwave ini. Di nomor 2, Power Spera tanpa kuasa Tropibot. Jujur aja, dari pertama kali diperkenalkan di episode Nova Prix, si Tropibot ini tidak pernah disinggung jenis kekuatannya itu seperti apa. Dan pada saat udah didapetin sama si Boboiboy juga, kuasanya itu nggak pernah dijelasin. Dan di video sebelumnya, Nat pernah membuat Boboiboy Champ sebagai referensi kuasa dari si Tropibot ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan selebrasi kemenangan bagi penggunanya. Dan di tahap kedua, Nat merubahnya menjadi
Boboiboy Winners, yang dimana si Boboiboy Winners ini memiliki kemampuan fisik dan si kecerdasan yang di atas rata-rata, sehingga Boboiboy Winners akan dengan mudah memenangkan si berbagai pertandingan. Ya bingung sih mau kasih kekuatan seperti apa, karena si kuasanya aja belum dijelasin. Bagi kalian yang punya pendapat sendiri tentang trofi bot ini, silahkan tulis di kolom komentar. Di nomor 3, Power Spera yang tiba-tiba nongol, Serabot. Seperti yang kita tahu, Serabot ini adalah salah satu Power Spera yang paling misterius yang ada di Boboiboy. Itu kenapa? Karena si Serabot ini tiba-tiba ada dan tiba-tiba dikenalin, yang notabene tidak pernah muncul baik di movie maupun series, bahkan di komik juga nggak ada. Di video sebelumnya, Nat pernah membuat Boboiboy Serum yang menjadi referensi dari Power Spera Serabot ini, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan bahan kimia, yang di tahap keduanya akan berubah menjadi Boboiboy Acid. Gak beda jauh dari Boboiboy Serum, Boboiboy Acid juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan bahan-bahan kimia, namun dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Dengan begitu, si Boboiboy Acid itu bisa menggunakan kemampuannya untuk merusak berbagai macam jenis benda, karena si cairan kimia yang ia gunakan adalah cairan yang korosif yang bisa menghancurkan benda-benda. Di nomor 4, the first Power Spera, Power Spera Clam Cabot. Seperti yang kita tahu, Clam Cabot adalah Power Spera yang pertama kali diciptakan oleh bangsa Atata III. Itu terdapat pada komik asal mula Power Spera diciptakan. Dan di video sebelumnya, Nat pernah membuat Boboiboy Maps sebagai referensi kuasa dari Clam Cabot ini, yang memiliki kemampuan untuk teleportasi, yang pada tahap keduanya akan berubah menjadi Boboiboy Dimension. Untuk kuasa dari Boboiboy Dimension ini tidak terlalu beda jauh dari Boboiboy Maps, namun Boboiboy Dimension ini memiliki kemampuan untuk menggunakan si teleportasinya sebagai serangan. Karena pada saat menteleportkan, Boboiboy Dimension hanya menteleportkan sebagian dari tubuh lawannya, sehingga si tubuhnya akan langsung terpotong akibat dari serangan Boboiboy Dimension yang memisahkan tubuhnya secara paksa. Di nomor 5, Special Power Spera, Power Spera Ochobot. Seperti yang kita tahu, Ochobot adalah Power Spera yang paling pertama kali diperkenalkan di animasi Boboiboy, yang dimana si Ochobot ini memiliki kemampuan untuk menyimpan kuasa dan memberikan kuasa tersebut kepada orang yang ia hendaki. Di video sebelumnya, Nat pernah membuat Boboiboy Connection sebagai referensi dari kuasa Ochobot ini, yang bisa menyimpan kuasa yang banyak, yang di tahap kedua akan berubah menjadi Boboiboy Core. Untuk kekuatannya, Boboiboy Core ini sangat overpower karena ia memiliki kemampuan untuk menyerap dan membalikan serangan dari lawan-lawannya. Dan Boboiboy Core juga memiliki kemampuan untuk menghubungkannya dengan kuasa dari Power Spera yang lain. Jadi bisa dikatakan Boboiboy Core ini memiliki kemampuan untuk menggunakan kuasa dari Power Spera yang lain yang terhubung dengan dirinya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian, art mana yang paling keren? Kalau bagi Nat, Boboiboy Acid yang paling keren, karena si desainnya tuh yang terlihat dark tapi tetap cool. Silahkan tulis di kolom komentar yang menurut kalian artnya yang paling keren. Sama Nat pengen sharing sih kepada kalian. Kata kalian kan pengen dibuatin konten di luar Boboiboy. Kira-kiranya kalian tuh pengen dibuatin pembahasan tentang apa atau art tentang apa? Kayak contoh, Bang, Agent Ali kan si Ali Agent Techno. Gimana kalau seandainya si Agent Ali tuh jadi Agent Inviso? Jadi kan kalau gitu Nat juga ada pertimbangan buat ngebuat kontennya. Dan ada ide juga untuk bikin art barunya. Oh iya, sama satu lagi, untuk gambar kiriman tetap kita tampung. Jadi kita tuh nunggu momen yang tepat. Kalau gambarnya emang udah banyak, nanti kita tampilin gambar-gambar yang kalian kirim di akhir segmen Dinas Artpedia. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan share video ini ke teman-teman kamu agar banyak yang tahu mengenai channel Nas Artpedia. Kan kalau banyak yang nonton, jadi kita juga semangat buat bikin video berikutnya. Ya, akhir kata dari Nat, sayonara,
Arigato gozaimashita. Mata ne. Bye.